Iya. Jadi yang kita baca di kitab-kitab hadis, yang kita jumpai di kitab-kitab hadis ini, walaupun istri ini mendapati suami ahli maksiat, tapi tetap dia wajib patuh selagi dia tidak mengajarkan maksiat itu kepada istrinya. Bini salehah tamat pesantren, rajin baca Quran, tahajud, zikir, dapat jodoh laki orang ahli maksiat, karajo main pedusi, karajonya minum, berjudi, tapi ini cinta, sayang. Apa cara? Tetap wajibnya patuh. Kalau ndaknya cinta, bisanya minta cerai. Boleh, dalam fikih boleh. Ada 7 aib yang kalau aib itu dimiliki oleh suami, boleh kita minta cerai kepada suami. Tapi kalau ndak ada aib di suami itu, ndak boleh minta cerai kepada suami. Jadi suami itu wajibnya mematuhi suami tadi, wajib. Tapi selagi dia tidak mengajarkan maksiat kepada istrinya. Kalau ngajar no bini dia cara berjudi, cara masang-masang angkum, mau bagaimana segala macam, itu tak boleh. Tapi selagi dia masih, dan dia tidak melarang istrinya untuk taat, maka itu tetap wajib kita patuh kepada suami. Tak ada nyelarang bininya pakai jilbab, tak ada nyelarang tahajud, tak ada nyelarang. Memang dapat lagi. Ya mungkin dia berjodohan, mungkin ada. Tetap seorang istri patuh kepada suami ini. Itu akan memberi peluang kepada istri untuk masuk ke dalam surga. Cuman lelaki tadi tidak dapat surga, tentu tidak. Istrinya dapat peluang masuk surga karena patuh kepada suaminya. Begitu dia. Itu membaca dalam beberapa syarah-syarah hadis seperti itu dia. Jadi tidak berarti harus suami lebih alim daripada istrinya, tidak ulang. Tidak. Kalau seandainya dapatlah jodoh yang seperti itu umpama ya tetap seorang istri patuh kepada suami. Gitu. Banyak di lingkungan kita kadang ada sebut dawat cik dua. Bini guru agama, lakinya ya karim. Karajo masuk rumah setelah sanjo lah subuh, orang subuh terang ada auto baru tidur. Karajo judi main produksi. Tetapi bininya tetap patuh bini itu ke laki itu patuh akhirnya sakit lama stroke apa semua macam, akhirnya mati. Jadi kecil istrinya adalah selesai untuk berbakti ke suami kecil. Gitu. Jadinya sampailah ke adiknya ada produksi, kau alun lainnya laki kau adik barunya. Karena adiknya produksi, kau lakinya ustaz. Ada dekat ambo tetangga. Dua produksi kakak beradik. Satu tamat pesantren. Yang tamat pesantren kau dapat laki ndak orang elok lah, kau yang guru agama tadi. Lalu meninggal lagi. Dan kau ndak tamat pesantren, cuma dapat laki ustaz. Sudah ada Allah Taala. Nani koko patuh kepada suami. Nani koko melawan ke ustaz tadi. Ustaz pun jadi wali ya. Bila-bila buat kaji apa? Di antaranya ilatnya itu sakit baros, sopak, kemudian HIV, kemudian suami yang murtad, 7 aib. Kalau miskin tak termasuk aib. Suami buat jatuh-jatuh bangkrut kemudian boleh buat minta cerai, tak boleh. Tak boleh. Ada 7. Dia baras, kemudian sopak, murtad, na'udzubillah. 4 baru, kemudian 3 lagi pokoknya ahli maksiat tak termasuk. Suami ahli maksiat tak termasuk kita minta cerai. Enggak. Berarti sudah diponis hukuman seumur hidup umpamanya kan? Ya berarti termasuklah bisa. 7 dia. 7 murtad tak termasuk, miskin tak termasuk. Tiba-tiba suami kita bangkrut miskin.
Boleh buat minta cerai kayaknya tak boleh. Apa lagi? Yukhzi ini pembunuh, maktul, pembunuh tu boleh. Tahu pembunuh apa? Ya hobinya, bercakapnya, hobinya. Orang hobi bunuh sana, bunuh sini, bunuh. Kemudian si muflis ini tiba-tiba suami wak ko bodoh, harta dijual dia, auto dijual, tiba-tiba bodoh aja, bongak aja, dulu hebatnya. Tiba-tiba si muflis ni, itu boleh minta cerai. Lah berapa? Maksudnya? Ya, itu berarti kan meninggalkan tanpa. Kalau di dalam dalam sigat ta'liq kita tu berapa bulan? 6 bulan tak salah nak? 6 bulan. Kalau dalam fikih kalau tak salah 2 tahun. 2 tahun ketika tidak ada kabar, maka boleh bagi seorang isteri mengajukan cerai kepada suami. Sigat ta'liq namanya. Tapi guru daripada ayah dari guru Imam Malik 25 tahunnya tinggal. Namanya Imam, Allahumma salli ala Muhammad, lupa. Jadi guru Imam Malik ini, guru Imam Malik menjadi ulama besar. Jadi sudahnya menikah painya lain, painya tinggal, tapi nya meninggalkan kau pergi berdakwah. Dakwah sudah nikah, nak tahunya bininya hamil. Nak tahunya bininya hamil, sudah itu di 25 tahun lamanya pulangnya ke Madinah balik. Masuknya ke rumah tu ampiang kepacakak jo anak muda yang lah berumur 25 tahun. Kecek anak muda ni, aku masuk rumah dan kau je. Kau rumah dan kau makan kecek apa ni masuk tadi? Enggak ada di rumahku, dan di sekolah 25 tahun tinggal jo amak dan di sekolah je. Keluar aku je. Adan punya rumah aku kemana je? Bercakap, masih cakap muncuang. Lah mulai dekek. Keluarlah amaknya, istrinya yang siapa nama guru Imam Malik kalau lupa. Jadi ulama besar dia, anak yang tinggal 25 tahun tu jadi ulama besar. Jadi sudah itu tu itu ayahku tu je, ayah dan je, kau ayah dan kau je, lama meninggalkan je. Besok subuhnya nyatanya dek laki nya nak nikah tu. Di zaman dulu, zaman awak kini fitnah ni. Laki payawak hamilnya tinggal tu muncung orang mengecek lagi keliling gitu. Zaman awak, zaman fitnah. Jadi kata dia, itu siapa tu kata dia? Itu anak awak tu. Yo anak awak tu. Nyo dulu setelah menikah tu nya tinggal piti 5.000 dinar. Banyak 5.000 dinar. Nyo tanya, ma pitih nan 5.000 dinar nan den tinggal 25 tahun yang lalu. Kecek suami ke bini ya. Kecek bininya besok salah dan jawab. Nak tahu abang ke mana dan pain pitih katanya. Jadi setelah itu subuh di Masjid Nabawi, subuh orang waktu dah masuk, dah azan, tapi alun qamat nih. Apa dak alun qamat nih? Rupa menunggu syekh yang datang nih. Rabi'atul Ra'yi namanya. Alhamdulillah, Rabi'atul Ra'yi, guru Imam Malik, ulama besar, umur 25 tahun, tapi paling disegani di Madinah. Ketikanya datang, orang tagak sedonya. Apaan yang tadi itu satu lo tagak. Dia apa orang tagak? Jalanlah sosok anak muda tadi menunggunya rupanya orang. Setelah selesai solat subuh, ini mengisi pengajian. Ayah satu mendengar,
Satu yang mendengar apa ramai mengaji. Termasuk Imam Malik, bayangkanlah murid ni Imam Malik. Imam Malik itu guru daripada segala ulama hadis di dunia, termasuk Imam Syafi'i. Guru di Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Jadi setelah selesai majlis pengajian di Masjid Nabawi, pulanglah suami dan ayahnya kata dia pulang. Baru tiba di pintu rumah langsung disambut di amak di bininya. Apa ke cik bini? Abang tanya je piti 5,000 dinar petang le bang. Ndak nyambil lah sada dak angkunya. Jadi maksudnya apa? Piti 5,000 dinar yang tinggalkan 25 tahun tu habis digunakan untuk menyekolahkan Rabi'atul Ra'yi. Dikirim Rabi'atul Ra'yi ke Makkah, dikirim Rabi'atul Ra'yi ke guru ko, ke fulan ko dibeliin. Habis untuk akhirnya menjadi ulama besar. Ini 25 tahun ditinggal. Kira-kira kalau awak 25 tahun tu lah kau balik awak ke bini waktu balik tu. Lepas itu capek galak indak. Tak kaduh lah tu nan lain pula nan nampak dah 25 tahun. Nah, ni tu orang nan lain setia. Nyepai berdakwah keluar 25 tahun tinggal anak. Jadi ulama. Namanya Rabi'atul Ra'yi, ulama besar, guru Imam Malik. Ya Rabi'atul Ra'yi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.